Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf, beliau ini anak langsung dari Al-Habib Ahmad, kawan dari Tuan Guru Syekh Abdul Rashid, pemegang sanad Idrisiyah. Dan Al-Habib Ahmad Walid beliau ini penyusun Ratib Al-Kaf, diturunkan kepada anaknya Al-Habib Muhsin Al-Kaf, ya. Dari beliau saya mengambil sanad-sanad wirid-wirid, banyak thariqah, salah satunya thariqah As-Sanusiyah. Beliau juga punya jalur kepada Syekh Saleh Al-Ja'fari Al-Misri, itu jalur Sanusiyah. Jemaah subuh yang diberkahi Allah, jadi saya pun punya alaqah dengan thariqah ini. Sampai di Malaka ada seorang syekh thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah yang juga pengamal Idrisiyah, namanya Tuan Guru Syekh Abdurrahman. Beliau punya zawiyah thariqah, meminta saya untuk mensyarah salah satu solawat. Tapi seingat saya itu solawat Sidi Ahmad. Betul, ketika kita cek di kitab itu solawat nomor 7. Ya, silahkan dilihat yang nomor 7. Ada azimiyah, ya, itu standar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Makassar ini salah satu pusat thariqah di Indonesia, tidak hanya Muhammadiyah, juga ada Samaniyah, Khalwatiyah, benar ya? Kita beruntung, mereka lah paku-paku alam, Qutbul Alamin. Kenapa? Karena dalam hadis ditanya oleh Rasulullah SAW, disebutkan oleh Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Hadis Imam Muslim, hadisnya sahih. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada lagi yang membaca mengatakan Allah Allah. Zikir Allah Allah itu hanya ahli thariqah yang mengamalkan. Di luar thariqah membid'ahkan, padahal Rasulullah SAW mengatakannya. Oh, ternyata ada takbirnya. Betul, takbir itu boleh, tapi al-akhzu bi zawahirun nusus, ketika tidak ada kepentingan untuk membawa kepada makna yang lain, maka zahir hadis lebih utama. Maka saya berkeyakinan di mana ada ahli thariqah, di situ ada paku-paku alam. Itu yang menenangkan bumi, sehingga bumi tidak rusak secara batinnya, meskipun dirusak oleh manusia secara zahirnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, judul kita apa? Pentingnya berthariqah. Itu judul masih kurang keras. Wajibnya berthariqah, itu kalau buat judul begitu. Ada satu kaidah dalam ilmu usul fikih, semua kita tahu yang belajar di pesantren. Ma la yutimmul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Sesuatu yang tidak mungkin di antara kewajiban itu sempurna kecuali dengan jalan itu atau dengan menggunakannya hal itu, fa huwa wajib, maka hal pelengkap itu jadi wajib. Berangkat ke Mekah sekarang harus punya paspor. Betul tak? Apakah ada di zaman Rasulullah pakai paspor? Tidak ada. Maka sekarang menjadi wajib. Meskipun itu tidak wajib secara syar'i, tapi itu wajib menjadi alat. Salat sahkah tanpa wudu? Tapi apakah setiap wudu wajib salat? Kalau bapak ini
wudu wajib sholat tak? Enggak. Tapi kalau mau sholat wajib. Al-aslu fil wudu mustahab. Pada dasarnya wudu itu mustahab, dianjurkan. Tapi jika dia ditempelkan kepada sholat, jika seseorang tidak sholat maka dia menjadi wajib. Saya mau tanya, mengenal Allah wajib atau tidak? Ma'rifatullah wajib? Zikir kepada Allah wajib atau sunat? Lebih banyak perintah zikir atau perintah sholat? Sholat itu sendiri untuk apa? Untuk zikir. Aqimis salata li dzikri, surat Thaha. Dirikanlah sholat untuk berzikir. Dulu sewaktu kita kecil ada latihan sholat, benar nggak? Tapi adakah kita yang berlatih zikir? Nggak ada. Oleh karena itu sholat tidak pernah khusyuk, wajar, karena tidak pernah berlatih zikir. Padahal aqimis salata li dzikri, dari kecil kita hanya berlatih gerakan sholat, gerakan fiilnya sholat, baru fiil al-badani, fiil badan, belum fiil qalbi. Kapan kita hendak melatih kolbu untuk sholat? Jadi jawabannya sederhana. Kenapa saya belum khusyuk? Sederhana sekali. Karena Tuhan belum berzikir dengan kolbu. Allah itu yang dipandang bukan cara rukuknya. Rukuk itu caranya itu di fikih. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Zahir ini itu tabi' lil batin. Tubuh kita yang zahir ini, jawarih ini, dia mengikuti yang batin. Apabila yang batinnya khusyuk, maka zahirnya khusyuk. Banyaklah orang terpedaya bahwa salat khusyuk itu mesti pakai baju gamis, pakai baju koko. Cobalah lihat, salat pakai gamis khusyuk tak? Yang ada risih. Kecuali sudah biasa. Alhamdulillah saya sudah biasa. Merasa, paling soleh ini ya. Beda sendiri. Mungkin ada yang di sini tidak biasa orang guna serban ya. Coba sholat pakai serban, aneh sendiri. Bukan itu yang menyebabkan orang khusyuk. Karena di India agama Sikh pun pakai serban. Agama Sikh itu agama campuran, banyak agama. Mereka pakai serban, tidak ada urusannya dengan zikrullah. Maka untuk mencapai maqasidus shalah, jadi ada namanya ilmu maqasid. Ilmu maqasid ini pertama kali dikemukakan oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Apa kata beliau? Maqasidus shalah itu zikrullah. Dalilnya, ya Musa, wahai Musa, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wahai Musa, kata Allah, Allah mengenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Maka seorang kekasih Allah pasti mengalami ini. Jika belum, ukurlah makom kita di sisinya. Wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah. Tiada yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Fa'budni, maka kenallah aku. Fa'budni, imam tabi'in yang berguru kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas menerjemah kata fa'budni ay fa'rifni, maka kenalilah aku. Kenapa? Aslul ubudiyah ma'rifatul ma'bud. Asal dari penyembahan, penghambaan, kita mengenal yang disembah.
Kalau bapak ibu ini tidak kenal seseorang, tidak hormat kepada dia. Kalau sudah kenal hormat, jika telah dekat jatuh cinta. Bahkan ada yang jatuh cinta walaupun kenal dari jauh. Tapi syaratnya adalah ma'rifah, mengenali siapa yang disembah. Oleh karena itu, mengenal Allah itu wajib. Cuma sayangnya kita baru mengenal Allah yang zahir-zahirnya. Sifat 20 baru yang zahirnya. Belum belajar sifat 20 yang batinnya. Belum khatam ngaji ini sudah datang yang membid'ahkan. Apa kata dia? Rasulullah tidak pernah mengajarkan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Sifat 20 tidak lolos. Zikir thariqat pun belum sampai. Sebenarnya berthariqah itu inisiatornya sahabat-sahabat sendiri. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Boleh juga kita sebut Sayyidina Ali alaihi salam, boleh. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, 3 hal ini boleh. Itu bukan Syiah Rafidah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ila Allah. Ini dalil mencari thariqah itu wajib. Sunnah salafus saleh, sunnahnya para sahabat. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, dullani, tunjukkan kepadaku jalan. Jalan yang mana? Aqrabut turuqi, yang paling dekat kepada Allah, ilallah. Itu Sayyidina Ali itu. Lalu Sayyidina Rasulullah SAW menjawab. Ini hadisnya panjang, kita pendek saja. Qala Rasulullah SAW, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang mulakan Allah, Rasulullah hanya kasih umum. Dalam riwayat hadis-hadis musalsal inda ahli hadis dan ahli turuq sufiyah, disebutlah salah satu kaifiatnya. Itu yang disebut talqin. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, kalau zikrullah aku sudah tahu, tapi tekniknya bagaimana? Maka dari hadis Imam Hakim ditanya oleh Rasulullah, hal fikum gharib, adakah orang asing? Lalu kata para sahabat, tidak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mentalkinkan mereka baca la ilaha illallah. Nanti minta talkinnya kepada Kiai Baharuddin. Ya, ada mursyid kita di sini, ambil kepada beliau. Dibacalah oleh Rasulullah 3 kali la ilaha illallah, diikuti Sayyidina Ali 3 kali. Itu dalil talqin. Di riwayat Imam Al-Kushashi Al-Qurani dan imam-imam lain yang menyebutkan dalam hadis musalsal yang bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ghammid ainaik, pejamkan matamu wahai Ali. Pejamkan mata, itu teknik. Wa qul, ya, katakan Allah, Allah. Ada lagi riwayat begitu. Apa kata kawan saya? Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, zikrullah al-mujarrad bismil mujarrad bid'ah. Menyebut nama Allah, 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 hu, Rahman, 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 Rahim, Rahim, itu bid'ah. Lah, ada orang berani mengadu kalam Nabi dengan kalam makhluk selain Rasulullah SAW. Sejak kapan kalam Rasulullah ditimbang dengan kalam ulama? Sejak kapan kalam Nabi ditolak karena ada ulama yang menolak? Jika dia tidak faham, dia tolak.
bukan berarti kemudian kita ikut dia. Apakah lebih tinggi pangkat Syekhul Islam daripada Rasulullah, Nabiullah? Tidak. Lebih tinggi Rasulullah SAW. Walaupun ada 1000 Syekhul Islam membid'ahkan ini bukanlah bid'ah. Ya, itu zikir ada semua. Dan siapa yang bertanya? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali makanya dipanggil oleh Rasulullah dengan sebutan Babul Ilmi. Apa sebutan dia? Babul Ilmi. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Akulah kota ilmu. Bayangkan kota Makassar. Di situ ada mall, ada hotel, ada masjid, ada pasar. Pasar apa tadi namanya, Pak? Terong. Pasar Terong. Tapi saya tidak ketemu terong dari tadi ya. Ada pasar, ada tempat rekreasi, ada toko-toko, macam-macam. Ada resto, betul ya? Ada rumah, ada jalan, ada pantai, ada masjid, semuanya ada. Ada kampus. Coba bayangkan, Rasulullah itu Madinatul Ilm, kota ilmu, tapi pintunya adalah Sayyidina Ali. Ini dalil kuat. Ini bukan dalil Syiah, ini dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa pintu masuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus bersanad kepada sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi yang paling lama mengajar itu adalah sahabat Nabi yang paling muda dan menjadi khalifah keempat. Paling muda. Itulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka ada riwayat dalam riwayat Abu Nuaim, kullu sanadin inqata'a ila sanadi. Semua sanad ilmu terputus kecuali sanadku. Kullu nasabin inqata'a ila nasabi. Semua nasab terputus kecuali nasabku. Apa kata Sayyidina Abu Hanifah, Imam Hanafi kata kita, laula Ja'far lahalaka Nu'man ibn Thabit. Kalau bukanlah karena Ja'far, itu Ja'far as-Sadiq, anak dari Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali karramallahu wajhah, lahalaka Nu'man. Tentu imam mazhab pertama yang kita masyhurkan sekarang, Imam Abu Hanifah Hanafi, apa kata beliau? Halaka Nu'man. Abu Hanifah yang bernama kecil Nu'man pasti binasa. Apa yang diajarkan Sayyidina Ja'far? Salah satunya zikir la ilaha illallah, Allah, dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kata Imam Malik, karena berkah diajari oleh Sayyidina Ja'far. Imam Malik kata beliau, ma bittu lailan illa wa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Nuaim, tidaklah aku tertidur istirahat malam hari kecuali aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik beliau wafat tahun 179. Tahun berapa wafatnya? 179. Dan perkirakan lahirnya di akhir abad pertama. Karena dulu tidak ada KTP, jadi tidak bisa ditebak kapan lahirnya secara pasti. Tidak bertemu dengan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena terhubung kepada mursyid, rohaniah mursyid ini terhubung kepada gurunya, gurunya terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sang murid yang bernama Malik bin Anas setiap malam bermimpi bertemu beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tidak heran jika ada orang mimpi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam.
Itu mungkin saja. Saya bertemu juga seorang Habib di Kalimantan. Dia punya anak. Anaknya mengaku hampir setiap malam bertemu Rasulullah SAW. Saya percaya. Tapi percaya ini tidak tambah rukun iman. Percaya wuku', bahwa ini mungkinul wujud, mungkinul wuku', mungkin terjadi. Ya. Secara ilmu akidah mungkin atau tidak? Mungkin. Kenapa ada orang menolak? Karena tidak lolos ngaji akidah. Apalagi yang sudah jadi kiai, tidak bertemu Rasulullah secara rohani. Fal tuhasib nafsa, hisablah dirimu. Tidak usah repot-repot untuk mengukur orang lain. Ada kiai tidak pernah mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia pernah sekali-sekali lalu mengingkari orang yang berkali-kali. Apa kata dia? Halu. Tahu halu? Dia tidak lihat, dia tuduh orang lain halu. Itulah halu yang sebenarnya. Sungguh sayang, ya. Imam Ghazali di dalam Al-Munkiz Minad Dhalal mengatakan, ahlullah jika kolbunya sudah wusul, mereka dapat izin yarawna rabbahum, bertemu Allah, ya. Yarawna al-malaikah. Kalau di teks itu kalimatnya yarawna arwahal anbiya wal malaikah, bukan rabbahum. Mereka diizinkan melihat arwah-arwah yang sudah wafat, para nabi, para malaikat. Itu mungkin. Dalilnya adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Abbas 2 kali bertemu Jibril. Apakah Sayyidina Abdullah seorang nabi? Tidak. Maka liqa'u Sayyidina Jibril la yaqtadi nubuwah. Pertemuan dengan Sayyidina Jibril bukan berarti nabi. Apakah Sayyidina Jibril tidak turun lagi? Masih turun. Tapi turunnya tidak bawa wahyu. Wahyu sudah selesai. Jadi kalau ada orang Makassar ngaku dapat wahyu dari Sayyidina Jibril, ini orang Makassar dapat prestasi, ada nabi di Makassar, ya. Nabi keberapa itu? Di Jakarta sudah ada nabi ke-26, Ahmad Musodek. Di sini ada lagi? Hah? Ada lagi nabi ke-27. Pengalaman batin tidak membuat seseorang jadi nabi, kecuali Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelum beliau. Jadi kalau hari ini kita mengalami sesuatu, itu bukan nabi, berarti benar Anda pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ada tanya jawab tak? Hah? Langsung aja ya. Langsung aja dulu ya. Nanti biar diatur oleh beliau nanti. Bagian terakhir sebelum ada diskusi. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Jadi ternyata sahabat-sahabat ini cerdas. Kalau datang kepada baginda Rasulullah SAW, beliau-beliau itu bertanya jalan paling mudah kepada Allah. Kata seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, wahai Rasulullah, syariat Islam sungguh berat bagi saya, banyak sekali. Coba tunjuk ajar kepadaku wahai Rasulullah, jalan paling pendek, paling mudah. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rataban bidzikr. Hendaklah senantiasa lisanmu basah menyebut nama Allah. Lisan itu terbagi 2. Bahkan beberapa ulama bagi lagi jadi 3.
Ada lisan badan, ada lisan akal, ada lisan qalbu. Lisan badan ini dia untuk mengecap rasa dan untuk berkata-kata. Sedangkan lisan yang akal untuk mempertanyakan sesuatu. Jadi kenapa orang-orang kita kritis? Karena dia punya lisan akal. Dan yang ketiga ada lisanul qalb. Lisan qalbu. Lidah dikunci, mata dipejam, tapi di qalbu kok ada yang berbicara. Apakah dia mengatakan Allah? Dia mengatakan senang, sedih. Pernahkah kita melihat seseorang lalu kita katakan saya suka, saya senang kepadamu, tapi lisan tidak berlafaz, tidak berkata? Pernah? Atau terlalu sering? Siapakah yang berkalam? Itu lisan qalbu. Itulah aslul lisan. Lisan yang paling asal. Apabila hendak berzikir dengan lisan ini, mulailah dengan lisan qalbu. Itulah kenapa Imam Abu Bakar Asy-Syibli, murid Imam Junaid, ketika sakaratul maut, beliau membaca dengan lisan qalbunya, lalu diterjemahkan lisan zahirnya. Allah, Allah, Allah. Kata muridnya, ya sayyidi, qul la ilaha illallah. Kata si murid ni, murid tidak sampai makomnya kepada makom gurunya. Wahai tuan syekh, jangan baca Allah Allah, baca la ilaha illallah. Apa kata Syibli? Wahai muridku, aku sudah tenggelam dalam bahar kalimah la ilaha illallah. Sekarang sudah sampai di ujungnya, yaitu Allah Allah. Muridnya merinding, tidak mampu berkata-kata. Cobalah lihat ayat kursi, Allahu la ilaha illa hu. Allah dulu, baru la ilaha illahu. Isbatkan dulu nama Allah, baru nafikan la ilaha selainnya. Lalu hunjamkan lagi illallah. Jika dalam qalbu sudah isbat, sudah tetap nama Allah, lalu kita baca la ilaha illallah dengan menghunjam, ketemulah kalimah yang di dalam ini dengan kalimah yang di lisan ini. Jika dua kalimah bertemu, terbitlah cahaya. Itulah cahaya nurullah, cahaya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita beruntung ada orang-orang yang mengajarkan zikir di sini, ya. Jadi jangan malu-malu lagi, jangan malas-malas lagi datang ke zawiyah beliau, ya. Ada kalau selera, thariqah itu selera. Seperti naik pesawat, ya, ada Batik Air, ada Garuda, ada Citylink, toh. Ada yang transit dulu, ada yang langsung. Sidi Ahmad Al-Idrisi, beliau itu awalnya Syazili, Khalwati, Qadiri, Suhrawardi, semua thariqah lah. Di zaman itu ada, beliau ambil. Lalu kata beliau dalam satu manaqibnya disebutkan, fara'aitu Sayyidana Balia Khadir alaihi salam. Lalu aku bertemu Sayyidina Khidir alaihissalam. Falaqqanani, di sampingnya ada Rasulullah. Rasulullah menyuruh dia, Khidir, talkinkan Sidi Ahmad. Maka ditalkinlah Sidi Ahmad. Siapa yang mentalkin? Sayyidina Al-Khidir Balia ibn Mulkan alaihissalam. Maka disebutlah thariqah beliau awalnya Khidiriyah. Apa awalnya? Itulah awal beliau terlepas dari taklid dalam thariqah. Jadi thariqah itu juga ada taklidnya, ada ittiba'nya, lalu ada mujtahid mutlaknya. Dan Sidi Ahmad
sudah sampai kepada derajat mutlak. Lalu rohaninya naik lagi, rohaninya sudah kuat, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruhaniyahnya bertemu ruhaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sampingnya ada ruhaniyah Sayyidina Khidir. Falaqqanani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sidi Ahmad. Lalu Rasulullah langsung mentalkinku. Itulah sebabnya bernamalah Thariqah Sidi Ahmad ini dengan Thariqah Al-Muhammadiyah, sebagaimana ditulis dalam kumpulan sanad Sidi Syekh Muhammad Ali As-Sanusi, murid langsung Al-Qutub Al-Kabir yang mengambil ilmu daripada Sidi Ahmad. Apa kata beliau? Guruku Sidi Ahmad menyebut Thariqah ini boleh disebut Ahmadi, boleh disebut Muhammadi, boleh disebut Khidri. Tahun lalu ketika saya mendeklarasikan itu di hadapan jamaah, rekamannya dipotong-potong oleh orang Thariqah juga, yang kemudian tidak percaya bahwa itu ada. Apa kata saya dulu? Saya meleburkan semua thariqah saya kepada Al-Muhammadi. Al-Muhammadi berarti ruhnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman yang lebih awal sedikit daripada Sidi Ahmad pun juga sama, tidak menyebut thariqahnya Samaniyah, menyebut thariqahnya apa? At-Thariqah Al-Muhammadiyah, karena rohaninya Rasulullah SAW langsung. Jadi kapan kita boleh menyebut diri kita Muhammadiyah secara mutlak, secara thariqah Al-Muhammadi? Apabila rohani sudah bertemu rohaniah Rasulullah SAW, dibimbing beliau, ditalkin beliau. Proteslah kawan kita, Ustaz, kata orang Makassar ya, Ustaz, Muhammad sudah mati. Kurang ajar juga nih orangnya. Kalau Umar hidup, kau dipenggal itu ya. Untung Sayyidina Umar sudah wafat. Tahukah kita ayat ini? Pasti sudah tahu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi. Janganlah engkau berkata bahwa orang yang wafat di jalan Allah itu mati. Nggak boleh, su'ul adab. Ini Allah yang melarang. Al-aslu fil amri litahrim. Pada dasarnya larangan itu haram. Kenapa hanya pada bab hukum-hukum zahir diterapkan, pada hukum batin tidak diterapkan? Ini tidak adil dalam buat merumuskan hukum. Bal ahya'un inda rabbihim. Tapi mereka hidup di sisi Allah. Yurzakun, selalu dapat rezeki. Rezekinya arwah ma'rifatullah, rezekinya badan makan, minum, duit. Tapi di sana rezeki mereka adalah asrar ma'rifat. Disebut al-faid ar-rabbani. Apa sebutannya? Al-faid ar-rabbani, limpahan rububiyah uluhiyah Allah. Itulah yang mengalir pada aulia. Kenapa kita kemudian bernisbat berthariqah kepada mereka? Supaya kita kebagian limpahan-limpahan rabbaniyah uluhiyah. Itu sebenarnya. Maka Bapak Ibu Tuhan yang dimuliakan Allah, yang wafat itu cuma tubuh Sayyidina Muhammad bin Abdullah, sedangkan ruhnya masih hidup. Jika para aulia syuhada masih hidup, kenapa ruh para anbiya tidak hidup? Apakah lebih mulia para syuhada daripada anbiya? Tidak, tentu lebih mulia para anbiya. Makom tertinggi para aulia itu makom terendah para anbiya. Wali-wali makom tertingginya apa? Itu masih setingkat di bawah nabi yang paling rendah makomnya. Maka
Beruntunglah orang-orang yang terhubung kepada masyaikh-masyaikh thariqah, apakah thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Samaniyah, wabil khusus di tempat ini Sidi Ahmad. Thariqahnya jadi pendek, harusnya 37, 38, 40 sanad syekh melalui Sidi Ahmad, cuma beberapa orang ya. Tuan guru berapa sanad ke beliau? Ada 9, 10, oh 14 ya. Dan dahsyatnya Thariqat Idrisiyah itu, kebanyakan khadim thariqahnya orang-orang alim, kebanyakan. Minimal alim fil qulub ya, kalbunya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Barangkali itu silakan jika ada muzakarah, fadhal. Kita batasi 3 pertanyaan saja karena kita terbatasi oleh waktu. Yang pertama tadi, kemudian yang kedua Pak Haji, yang ketiga Perempuan satu. perempuan di Ummahat ada 1. Ada? Oh ada. Fadal. Mohon di 40 poin saja. Profesor ini. Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyarakat alim ulama yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pertanyaan sudah 3 kali saya mengikuti secara fisik, tetapi alhamdulillah selama dengan kajian tadi melalui dunia maya saya salah seorang penemannya. Alhamdulillah kita bisa ketemu secara fisik. Ada hal yang sangat memberikan saya kekhawatiran, malah yang disampaikan kemarin, yang disampaikan di Israel. Karena saya ini backgroundnya Buya, backgroundnya pertanian. Tetapi saya mencoba menyuarakan sekarang, ilmu apapun yang dikaji, kalau ilmu itu benar, adalah tariqa untuk mengenal Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi saya orang pertanian, saya coba mencari Tuhan dan mengenal Tuhan melalui ilmu pertanyaan saya. Yang kedua, saya terlalu berani mungkin menyampaikan bahwa apapun ilmu kita, Al-Quran harus hadir menjadi sumber inspirasi, sumber konfirmasi, dan sumber integrasi dari seluruh ilmu. Apakah mungkin alam tadi yang disampaikan? Karena saya coba saudarakan bahwa kehebatan manusia ketika dia memiliki 3 kesadaran. Yang pertama adalah kesadaran faktual indra, tadi itu bahasa lisan itu. Kemudian yang kedua adalah kesadaran ilmiah rasional. Nah mungkin mudah-mudahan Allah dengan kata kalbu, kemudian harus memiliki kesadaran spiritual. Ketiganya ini kalau menurut saya harus hadir bersama untuk menghadirkan suatu pemikirannya. Yang terakhir, tolong saya dikoreksi. Kalau saya menggunakan Al-Quran untuk menjadi motivasi minimal untuk diri saya, apakah keliru? Misalnya, saya katakan sekarang, potensi dasarnya manusia hadir di permukaan bumi ini sama. Karena semuanya kita berasal dari satu titik biologi yang disebut dengan stem cell atau simbol. Kemudian itu kan ruh dari Tuhan yang sama. Sehingga saya katakan begini, yang membedakan nanti kemampuan kita untuk memanfaatkan bersama wal basar wal quwwah. Jadi saya poinnya ketiga, tapi saya katakan potensi dasarnya manusia sama. Tolong saya dikoreksi Pak Buya kalau saya keliru. Saya gunakan ayat untuk memberikan motivasi kepada umat bahwa Anda semua orang hebat, semua memiliki sifat jujur, tetapi tidak mungkin maha jujur. Makin banyak sifat mulia Tuhan di Al-Quran, makin hebat lagi. Tolong dikoreksi Pak, kita ini terlalu berani dengan pertanyaan itu. Bagaimana mencoba mengkaji Al-Quran secara tekstual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan
Silakan. Assalamualaikum. Termasuk penggemar. Siapa? Ya, Nama saya Burhan Uli. Kalau di nama orang Burhan. Ya. Pertanyaan saya langsung saja Pak Ustaz. Soal haikal marifat ya, yang selalu saya Pak Ustaz. Ini pengamalannya sembarang waktu atau tertentu. Oke. Yang kedua, Pak Ustaz selalu mengamalkan bahwa Al-Fatihah satu nafas. Ya, saya sudah lama terapkan, jalankan. Terus ketemu dengan Ustaz, satu nafas Al-Fatihah begitu takbir sampai amin satu nafas. Saya sudah jalankan sudah lama Ustaz. Tapi yang saya mau tanyakan, apakah satu nafas ini langsung kepada Baitullah ataukah kita tersebar ke 7 anggota tubuh, mulai dari kaki, rahmatan lil alamin, rabbani, rahmani, idofi, ruhul kudus, rohani dan jasmani. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Kalau soal tadi Pak Ustaz bahwa kalbu itu kalau saya sudah mau tidur Pak Ustaz, jalan sendiri itu asal husna sampai kepada as-salatu khairun min an-nawm, sampai kepada salawat baru tidur. Tertidur sendiri Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa ini. Yang terakhir, ya, mewakili saja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Halimah Madali dari alumni Pondok Pesantren An-Nahda, Makassar. Pertanyaan saya, kalau dari kaum perempuan kan Ustaz, di saat kita haid atau lagi tidak salah, dalam fikih itu kita dalam keadaan kotor ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa jauhilah wanita yang dalam keadaan haid. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau dari segi batiniah, betul-betul pada saat wanita itu haid, memang terasa jauh dari Sang Pencipta, karena kita sudah tidak salah, kita tidak mengaji. Jadi pertanyaan saya, zikir-zikir apa yang bisa dilaksanakan oleh kaum wanita pada saat haid supaya batiniahnya tetap merasa dekat sama Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya bergizi semua ya. Pertanyaan profesor, ternyata insinyur pertanian ya. Stem cell itu permisalannya dalam ilmu huruf adalah titik di bawah ba. Faham ya? Stem cell itu aslu kulli syai'. Dialah asal segala sesuatu. Nantilah kalau waktu panjang ada satu solawat di Sidi Ahmad itu menjelaskan tentang solawat an-nuqtah tahtal ba, titik di bawah ba. Itu solawatnya Sidi Ahmad yang beliau terima dari Sayyidina Al-Khidir alaihi salatu wassalam. Itu ilmunya Sayyidina Khidir. Jadi sebenarnya thariqah Kiai Baharuddin ini thariqah yang paling nyeleneh ya, paling berani mengatakan bersanad kepada Sayyidina Khidir, berlangsung kepada ruhaniyah Rasulullah SAW. Dan kita tidak perlu malu. Di akhir surat Ad-Duha apa perintahnya? Amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Kita boleh cerita tentang mimpi sepantasnya, boleh cerita tentang pertemuan rohani sesuai dengan kemasannya. Mesti dikemas dengan dalil, dikemas dengan analog dan kias. Jadi dalam ilmu biologi ada kedokteran stem cell,
Itu ada nggak pohonnya yang mirip dengan stem cell? Yang jadi obat segala sesuatu itu ada nggak? Apa? Galur, apa? Galur ya? Ya, tanamannya ada. Atau seperti habbatus sauda barangkali. Wallahu a'lam, nanti Bapak cari sendirilah ya. Allahumma sholli alaihi. Dan betul, kita mesti punya kecerdasan 3 sekaligus. Tapi pertanyaannya, kalau Pak Prof jadi profesor di kampus, ada kampusnya. Untuk mencerdaskan ruhani, mana kampusnya? Siapa rektornya? Siapa dekannya? Siapa dosennya? Itulah thariqah. Di Indonesia banyak UIN, banyak IAIN. Tapi yang dikejar bukan kampusnya, bukan bangunannya. Siapa guru besarnya, siapa doktornya, siapa kiai di situ. Pesantren banyak, kitabnya sama. Yang berlainan adalah kitab, bukan. Yang berlain adalah mursyidnya siapa. Ya, jadi carilah yang sesuai dengan panduan ruhani kita. Mesti oleh karena itu wajib berthariqah. Kenapa? Sekolah Bapak Ibu nanti nggak ditanya. Itu gelar-gelar saya itu buang aja lah, itu nggak usah dipakai juga. Malu saya dibaca-baca gini tuh. Langsung saja Ar-Razi nggak apa-apa, nggak dibawa. Kalaupun ditulis cuma sampai di batu nisan, nggak berlaku di dalam kubur. Maka mesti cari gelar di alam kubur. Gelar-gelar ma'rifat Allah yang kasih. Itulah yang disebut oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, yang selalu dikutip dan dinukil oleh Sidi Ahmad. Apa kata beliau dalam kitab Ghunyah? Seorang murid jika dia mujahadah, maka dia menjadi murad. Maka ada namanya isim murad, ada isim murid. Nama murad. Nama murad ini Allah lah yang kasih tahu. Melalui malaikatkah, nabikah, para auliakah? Dan namanya banyak. La ya'lamuha illallah. Saking banyaknya hanya Allah yang tahu berapa banyak namanya. Maka belum lama ini saya dari Kalimantan Selatan, ada Tuan Guru Jaro. Dia punya mursyid thariqah rifaiyah. Dan di Turki, orang Suria pindah ke Turki. Kita video call, itu mursyidnya menunjukkan ada nama-nama sekitar 100 nama Sidi Ahmad Ar-Rifai yang tertulis di kitab, lalu dibuatkan kaligrafi besar. Ada nama-nama, itu nama di alam sana. Oh, doktor saya nggak laku, jadi nanti Mukar Nakir nggak berani. Doktor, kamu tamat di mana? Dalam negeri, luar negeri. Sudah khatamkah Kutubus Sittah? Enggak tanya. Ya. Kamu mursyid thariqah kah? Enggak ditanya. Pertanyaannya apa? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Apa kata Imam Sya'rani? Kalau engkau ditanya, tidak ada yang membackupmu, memberi syafaatmu, bagaimana cara engkau menjawab? Maka siapakah yang jamin itu? Itu yang disebut Abu Ruh, bapak ruhani. Mesti punya bapak ruhani. Nanti dia yang nunggu kita di sana. Kalau bapak ruhaninya wali-wali besar, yang ditanya cukup walinya. Apa kata sang wali? Itu murid saya, jangan diganggu tuan malaikat Mungkar Nakir. Tanya ke saya aja. Itu yang disebut syafaat salihin. Dan itu hakiki. Itu bukan khayali, hissi, bukan halu, bukan. Ya. Ini faedah berguru. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ilmu ini mahal, tidak dapat dibeli. Seandainya mau Pak Prof dari S1 sampai S3 udah habis berapa puluh juta atau seratusan juta Pak Prof.
ratusan juta barangkali untuk biaya penelitian, untuk ini, telat bayar segala macam. Kita ini kalau mau bayar satu talqin 1 juta, saya jadi konglomerat di Indonesia. Karena yang minta talqin banyak dari mana-mana. Tapi ittabi'u man la yas'alukum ajra. Kami ditegur oleh Allah. Ikuti orang yang tidak bertarif. Yang jika diberi tidak menolak, tapi tidak menarif. Tidak boleh mentarifkan nama Allah. Karena nama ini berat, lebih berat daripada semua harta yang dimiliki orang kaya di Indonesia. Jadi jangan kau hargai gurumu dengan mahar-mahar, tapi tahabu, saling berbagi hadiahlah, engkau akan saling mencinta. Ya, guru memberi hadiah ilmu, kita beri hadiah beliau fasilitas. Seperti itu sikap berguru. Bahagiakan dia di dunia dan tidak akan berkata, ya Rob, dia telah menyokongku mengajarkan namamu, dia telah membantuku mengenalkan engkau kepada makhluk Allah. Itu murid-murid pejuang akan didahulukan oleh gurunya. Jadi harus punya guru. Oh, saya bisa sendiri, coba aja bisa sendiri. Ya, saya sudah ketemu orang 70 tahun umurnya, katanya alim baca kitab, sampai hatta al-yaum ma ya'rif kaifa yadhkurullah. Sampai sekarang dia nggak tahu cara zikir yang sebenarnya. Karena lisan ini akan keluh. Orang stroke bisa nggak baca nama Allah? Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Nunggu stroke. Nunggu badan ini lemah sebelah atau lemah semua. Jangan ditunggu lagi. Segera cari yang mengajarkan zikir, tidak hanya dengan lisan ini lagi, tapi sudah mengajar dengan qalbu dan rohani. Seandainya nanti nasib sebagian bapak-bapak ini separuh badannya lemah, tapi qalbunya tidak lemah, ya, jadi nggak usah khawatir. Dunia memang seperti ini. Di dunia ada bapak jasmani, maka di sana harus ada bapak ruhani. Bapak jasmani yang tanggung hidup kita di dunia, bapak rohani yang tanggung hidup kita di akhirat. Dan hakikat bapak rohani adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 tadi apa? Tentang haikal ma'arif. Oh, haikal ma'arif. Kapan bacanya, ya? Ya, haikal ma'rifat, ma'arif sama. Haikal ma'arif jamak dari ma'rifat. Itu adalah ringkasan dari ilmu-ilmu ma'rifat dari ratusan kitab. Dari ratusan kitab muncullah 4 lafaz. Ternyata mudah ngaji ma'rifat. Ya. Usul ma'rifat, pokok ma'rifat pertama, ma'rifatullahil ahad. Ahadatullah. Apa dalilnya? Qul huwallahu ahad. Ini penjelasan dalil. Yang kedua, Ahmad ruhullah. Fa idza sawaituhu nafakhtu fihi min ruhi. Begitu di banyak surat Shad dan lain-lainnya. Apabila aku telah sempurnakan jasadnya manusia, aku tiupkan min ruhi, min sebagian ibtidai dari ruhi, rohku. Kalau belajar ilmu haikal ma'arif, rohku di situ bukan berarti zatku. Rohku ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Maka semua ruh kita adalah pancaran dari ruh Ahmad. Lalu Muhammad Habibullah, Muhammad Nurullah. Ruh itu dibungkuslah dengan wadah namanya cahaya, namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya banyak. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Sudah kita syarah kemarin pagi di Masjid Raya, ya. Tapi semoga suaranya tidak jelas.
Karena itu ilmu amsal agak rumit kalau didengarkan rekamannya, mesti hadir langsung. Ya. Karena di dalamnya ada tafsir amsal dan tafsir isyari. Lalu yang terakhir, Nabi SAW mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan muncul Al-Mahdi. Siapakah dia? Min waladi Fatimah. Dia keturunan zuriat Nabi SAW dari jalur Fatimah. Ismuhu ismi, isimnya isimku. Isim itu nama rohani, apapun lah, bukan nama KTP. Itu sama dengan namaku. Isim bermakna ketinggian rohani, manzilah rohani, tanda-tanda rohani. Maka itulah puncak daripada ma'rifat akhir zaman. Saya tidak tahu apakah kita nanti akan bersua dengan beliau, Al-Imam Al-Mahdi. Siapa yang dipanjangkan umurnya, semoga Allah bimbing supaya tidak salah. Ada yang salah nanti menganggap Ad-Dajjal sebagai Al-Mahdi. Nauzubillah min dzalik. Di saat itu pasar ini sudah nggak ada. Itu Dajjal bisa berkalam dengan alam. Dikatakan hujan, dikatakan berhenti hujan. Di saat itu keluarlah Al-Masih Isa bersama Al-Imam Mahdi. Apa kata pohon-pohon? Wahai orang Islam, di sini ada musuh Allah. Itu pohon-pohon berkalam. Antum bisa bayangkan pohon berkalam. Kita dengar pakai telinga ini? Enggak. Dalam pohon itu ada ruh nabati atau ruh idhafi, sama artinya. Ruh itulah yang berkalam. Jika tidak mengenal ruh idhafi di dalam diri, tidak mengenal ruh qudsi dalam diri, tidak akan mampu berdialog dengan alam. Ya. Tapi ada jalan pintas, ya tenang saja. Banyak solawat kepada Abul Arwah, solawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak ruhani. Bacaan Haikal Ma'arif kapan saja, tapi afdolnya ba'da solat. Mengenai Al-Fatihah satu nafas, itu adalah ijazah Al-Fatihah musalsal yang saya dapat dari ahli-ahli Quran yang bersanad kepada Rasulullah SAW, bahwa membaca Al-Fatihah satu nafas, tapi dengan syarat tidak mengurangi hak-hak hurufnya, makharijul hurufnya, matnya, tidak memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang. Di situ ada asrar rahasianya. Meskipun orang-orang yang juhal, yang jahil tidak tahu, lalu membid'ahkan baca Fatihah satu nafas, kita tidak ikut mereka. Dan itu bagus, lebih banyak lebih bagus. Mampu satu nafas, dua nafas. Kenapa kita katakan begitu? Karena paru-paru ini lebih banyak nganggur. Coba dari tadi bapak-bapak ini nafas cuma sedikit, langsung dibuang, betul? Ya. Padahal kalau kita coba nafas panjang, coba 1, 2, 3. Panjang tak? Panjang. Itu baru cepat sehatnya. Saya dari kemarin latihan terus, sehingga cuma semalam langsung flu kita kental. Alhamdulillah sekarang sudah bisa berbicara. Tadinya sakitnya bukan main. Saya tidak yakin bisa memberi ceramah subuh pagi ini, tapi barakah zikir anfas Allah izinkan. Alhamdulillah. Jadi silakan diamalkan ba'da solat dan dibaca Fatihah 1 kali. Tadi ada Bu Halimah ya. Sebelum mungkin yang terakhir, Bu ya, sekaligus nanti di akhir jamaah yang tidak sempat bertanya ini minta ada talqin zikir khusus dari itu. Talqin zikir minta kepada Guru Baharuddin. Ya. Kecuali mursyid izin nanti
Jangan sekarang ya, ini baru sekali ke Makassar ya. Talqin itu tidak diobral. Talqin itu dijemput. Ya. Kecuali saya sudah merasa Makassar jadi rumah saya. Kalau sudah jadi rumah saya, baru saya talqin orang. Tapi kita punya adab, kita tidak boleh ambil murid orang. Maka saya tidak membaiat, tapi hanya mentalkin. Karena baiat si jamaah mesti ikut meninggalkan mursyid yang lain. Tapi kalau talqin saja tanpa baiat boleh. Ya, nantilah kalau saya datang lagi. Ya, ya insya Allah. Ya. Nanti ambil saja dari beliau jauh-jauh. Karena beliau tidak masuk YouTube terus antum tidak mau talqin ya. Jangan begitu. Ya. Talqin itu otoritas, hak yang diberikan oleh ahli talqin sebelumnya. Dari ahli talqin terus bersambung kepada Rasulullah SAW. Maka ambil dari mursyid. Nanti setelah ambil dari beliau baru boleh ambil dari saya. Ya. Namanya tabarruk, mengambil berkah. Kalau mau suluk, mau khalwat boleh, baru namanya murid, bukan tabarruk. Gitu ya, untuk talqin sabar, jangan nafsu di talqin. Zikir itu suci, nafsu itu kotor. Jika kita bernafsu untuk talqin, rasanya hambar. Faham? Ya. Wah, dia orang Makassar, saya mau orang dari Jakarta. Jangan begitu. Sama saja. Yang penting terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan tadi dari Bu Halimah ya. Ternyata santri juga, alumni pesantren An-Nahdhah ya. Saya jawab dengan riwayat hadis Nabi. Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri sedang junub. Orang dulu junub jalan-jalan, belum mandi karena air sulit. Ketika jalan-jalan ketemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah biasa tangannya dahulu. Nah, ini Rasulullah. Kalau kita kan enggak, dia siapa? Beda faham sedikit, cuma karena masalah jingkrang tidak jingkrang sudah tidak assalamualaikum. Betapa tidak sunnahnya kita. Cuma beda thariqah sudah tidak salam. Cuma karena jenggotnya tidak panjang kita tidak salam. Cuma karena dia baca Sayyidina kita tidak salam. Mana sunnah nabimu? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keluar bertemu tidak tanya dulu kamu salafi atau wahabi, kamu jemaah tabligh atau thariqah, enggak tanya dulu. Enggak ada, karena dulu belum ada itu. Nabi langsung tangannya baca salam lalu tangannya dikeluarkan. Apa kata Abu Hurairah? Di kejadian yang kedua Abu Sa'id Al-Khudri, wahai Rasulullah, aku sedang junub, gak mau salaman. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Yang junub kan bukan tanganmu, maksudnya yang kotor bukan tanganmu. Akhirnya dia keluarkan tangannya. Tapi di riwayat yang lain ada sahabat tidak mau keluarkan tangannya karena Rasulullah suci, tidak pantas disentuh oleh orang yang sedang belum suci. Maka boleh saya jawab juga, Bu Halimah ya, yang kotor kan bukan kolbu. Apakah kolbu pernah haid? Adakah kolbu haid? Tidak ada. Ruh saya, ruh kita tidak laki, tidak perempuan. Kenapa? Dia adalah asalnya cahaya. Dia, ruh itu di atasnya malaikat. Malaikat itu nur. Malaikat itu juga punya ruh yang sama dengan kita. Tubuh malaikat, tubuh cahaya. Tubuh kita, tubuh turabi, tini, tanah. Yang haid itu tubuh tanah. Sedangkan rohani tidak pernah haid. Jadi adakah zikir selama haid? Ada.
zikir-zikir selain Quran, sholawat kah, lafaz-lafaz zikir maksurat kah, dan yang paling penting zikir khafi, zikir kolbu. Maka pelajari zikir kolbu. Zikir kolbu tidak dipelajari di pesantren, tidak ada juga di UIN IAIN. Coba tanya orang UIN IAIN, nggak ada zikir kolbu. Walaupun doktornya 10 kali tidak akan dapat zikir kolbu. Ya, zikir kolbu mesti belajar kepada doktor rohani, ahli zikir. Barangkali itu sudah 6:30. Ya, semoga bermanfaat. Semoga yang hadir diberkahi Allah SWT. Ya, doakan kami istiqamah di jalan Allah SWT. Allah zinni wa likulli natin salihah. Al-Fatihah.